Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrul. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu penambahan disk dan menjelaskan mengenai new simple volume, expanded volume, strip pad dan mirror red. Oke, langsung lanjut ya, masuk ke menu utama VirtualBox. Jadi ini ya, kalian bisa lihat karena aku minjam laptop teman, jadi maaf kalau videonya agak ini kurang maksimal lah. Nah, kita langsung saja masuk di setting atau pengaturan. Nah, sini ada storage, kalian klik storage ya. Sini ada menu-menunya nih, ada penambahan data, penambahan disk, ada penambahan file ISO. Karena kemarin aku udah nambah file ISO, jadi sini udah tampil duluan ya. Kita klik add disk saja nih, add hard disk, klik aja langsung. Ini buat nambah hard disk ya, buat nambah disk. Nah, langsung aja klik create. Nah, ini create disk image, pilih yang kedua PHD virtual hard disk. Oke, langsung next saja. Nah, di sini tuh kalian bisa nyesuaiin penyimpanan yang kalian mau ya, sesuai kemauan kalian. Sini karena aku milih 2 GB aja, langsung create aja nih, langsung create. Langsung klik choose. Nah, oke, udah ada satu ya, karena kita disuruh buat 2, kita tambahnya 1 lagi. Nah, kayak sama ya kayak yang tadi, langsung aja create PHD VirtualBox hard disk, langsung next. Nah, kayak tadi ini nambahin sesuka hati kalian nih, mau 50 GB pun jadi, mau 2 TB jadi, langsung aja create choose. Nah, oke, ini kan udah ada nih, udah tampil 2 disk, penambahan disknya kita udah tampil. Ini ada ininya juga, ada USB. Ini ada remove juga nih, kalian bisa klik kanan, bisa remove. Misalnya kalau penambahan disk kalian itu penambahan disknya salah, kalian bisa remove. Nah, langsung saja ya. Oke, langsung start aja. Oke, sabar, masih loading. Oke, karena ini masih proses loading, kalian bisa ngopi dulu ya guys ya. Oke, ini udah masuk di menu utama, kalian masukin passwordnya. Oke, udah masuk di menu utama VirtualBox. Try plus dulu, try plus sabar, loading, plus. Nah, di sini kita ini dulu cek dulu yang harddisk yang kita tambahin tadi, apakah udah muncul apa enggak. Nah, karena di sini belum muncul, kalian bisa munculinnya itu, kalian bisa masuk di disk management. Nah, tunggu ya, ini cara masuk disk management. Nah, tombol Windows itu kita klik kanan. Nah, di sini ada disk management, langsung aja masuk. Nah, di sini udah masuk ya. Ini kalian langsung oke aja. Nah, langsung oke. Oke, sabar, masih loading. Nah, karena kita cuma disuruh nambahin 2 disk, jadi di sini ada 2 disk ya, masih allocated, belum terbaca di penyimpanan. Di disk PC kalian belum terbaca. Jadi cara munculnya itu kalian klik kanan, new simple volume, next. Di sini ada penamaannya itu ada
misalnya nu volume E, B, A, kalian next saja. Nah di sini juga ada, kalian mau ganti nama apa enggak terserah kalian. Nih ini contohnya nih, new simple E. Nah next, finish. Oke. Nah ini udah jadi ya, jadi new simple volume yang nggak muncul tadi udah jadi nih, kalian bisa lihat di T-Spicy. Nah kan udah jadi di sini fungsi dari new simple volume itu dibuat dari ruang kosong hard disk yang terhubung bersama dari banyak maksimum 32 disk. Spanned volume tidak dapat melakukan mirror dan sifatnya tidak fault tolerant. Jadi hanya bisa menambahin, langsung tambahin satu disk aja, nggak bisa digabungin kayak spanned volume, stripped, mirrored. Kalian bisa masuk juga di sini, ada dua cara yang masuk di disk manajemen, yaitu di komputer manajemen. Oke. Klik aja langsung storage, disk manajemen. Nah tapi ini agak rumit kayak tadi, tapi agak rumit karena ada dua disk. Kita delete aja yang tadi nih. Kita mau lanjut ke penjelasan mengenai spanned volume disk. Nah delete dulu, nah karena udah ke delete. Sabar. Oke, kalian bisa lihat ya, bisa langsung klik kanan aja. Karena aku nge-reaction video sendiri, jadi penjelasannya nggak sesuai video gitu. Langsung aja nih spanned volume. Nah, kalian langsung klik aja sesuai video, next. Nah di sini ada, jadi di sini kita menggabungkan disk 1 itu digabungkan, disk 2 digabungkan ke disk 1, langsung ADD. Nah sudah tergabung ya. Jadi ini kapasitas, ini kapasitas tergantung kalian nih mau nambahin berapa aja. Langsung aja next, mau gabungin berapa GB gitu ke disk 1. Nah ini kayak tadi, nama disk kalian. Jadi paling bisa kalian ubah juga, terserah kalian lah gitu. Nah di ini simple volume aku mau ubah spanned ya, biar sesuai namanya, biar jelas juga penjelasannya. Spanned E. Next, kalian langsung next aja, finish. Yes. Oke, sabar ya, karena kalau menggabungkan disk 1 ke disk 2 itu agak loading, agak lambat gitu, tapi sesuai device sih. Sabar. Jadi gitu ya, kalau ngegabungin disk 1 ke disk 2 itu otomatis ke dinamik. Nanti kita bakalan jelasin juga apa itu penjelasan dari dinamik juga. Nanti bakalan kita jelasin. Oke, ini proses format ya. Nah udah tunggu, sambil tunggu proses formatnya, sabar dulu, kalian bisa lihat nanti. Oke, nah udah selesai. Nah karena udah selesai tuh spanned, kalian bisa cek kayak yang tadi tuh, kalian bisa cek di T-Spicy. Jadi pengertian dari spanned volume di sini tuh dibuat dari ruang kosong hard disk yang terhubung bersama dari banyak disk, maksimum 32 disk. Spanned volume ini tidak dapat melakukan mirror dan sifatnya tidak fault tolerant. Jadi kalau misalnya data kalian hilang atau terhapus, data kalian satunya terhapus, maka akan terhapus semua, jadi nggak bisa dibalikin lagi gitu. Itu ya, jadi pengertian dari spanned volume. Kita delete saja, lanjut ke 2 stripped volume. Langsung klik next, langsung kayak yang tadi, nambahin di 1, gabungin di 1 disk 2 ke disk 1, ADD. Nah ini kayak tadi ya kapasitasnya. Next, ini nggak ada bedanya ya kalau di sini ya, langsung next saja. Next, ganti nama dulu,
stripping aja, stripping F, next, finish. Nah yes, oke, sabar. Nah ini udah ya, jadi udah tergabung ya. Ini ya model stripping, jadi warnanya itu hijau. Kalau yang spanded tadi kan warnanya ungu. Jadi kalian bisa bedain juga dari segi warnanya ya. Ini proses format sambil kita jelasin mengenai stripped volume. Jadi stripped volume itu data terbesar pada 2 atau lebih physical disk. Data dalam volume jenis ini dialokasikan secara berurutan dan datar pada setiap physical disk. Tapi di hampir sama ya sama spanded volume. Stripped volume ini kalau misalnya data yang satunya hilang, maka semuanya juga nggak bisa ini. Jadi nggak ada toleransi juga, nggak bisa dibalikin juga datanya. Ini karena proses formatin. Sabar dulu. Jadi ini di 1 2 GB, di 2 ada 2 GB juga ya. Kalian bisa lihat itu. Ntar kalau habis digabungin itu maka akan jadi bertambah gitu, jadi 5 GB. Jadi di satu itu bertambah gitu. Kalian bisa lihat sendiri di spesi. Nah di sini kan jadi 5 GB kan, 5 GB. Jadi itu menggabungkan disk 1 dengan disk 2 gitu fungsinya. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, karena di sini nggak tahu juga ya masalahnya apa, karena new simple mirror rate nggak ada, kita nggak bisa jelasin banyak ya. Jadi maaf kalau agak kurang gitu penjelasannya. Delete volume aja dulu. Volume yes. Nah ini prosesnya. Nah kalian bisa balikin ke awal lagi kayak yang tadi. Ini udah selesai. Jadi itu ya penjelasan mengenai stripped dan spanded dan mirror rate. Nah, kalian aku balikin dulu ke kalian tadi pakai ini simple volume sambil ngejelasin apa itu mirror rate volume. Jadi mirror rate volume itu sifatnya fault toleran. Data diduplikasi ke dalam 2 physical disk. Seluruh data dalam satu volume dikopi ke disk yang lain sehingga menimbulkan redundansi data. Jika salah satu disk mengalami kerusakan, data tetap dapat diakses di disk yang lain. Jadi misalnya kalau data kalian terhapus di disk 1 itu masih ada toleransi gitu, kalian masih bisa jalanin di disk yang lain. Kalau yang spanded tadi kan, spanded sama stripped tadi kan nggak bisa. Kalau misalnya data kalian terhapus, yang satunya terhapus, maka semuanya akan terhapus. Jadi nggak ada toleransi gitu, pengembalian datanya nggak ada. Nah ini aja udah jadi ya, kita balikin ke awal lagi penambahan 2 disknya. Nah udah jadi itu ya penjelasan mengenai penambahan disk dan pengertian dari spanded volume, stripped dan mirror rate. Jadi lebih dan kurang videonya itu mohon dimaafkan karena ini juga video hasil reaction. Ini reaction video sendiri tapi agak susah gitu menyelesaikan karena pakai laptop teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gitu ya tadi penjelasannya. Oke kita lanjut menjelaskan mengenai pengertian dari langsung saja ya kita lanjut di penjelasan mengenai dynamic disk, basic disk, NDR dan UPT. Ya lanjut. Yang pertama ada basic disk. Jadi basic disk di sini menggunakan partition table untuk mengatur partisinya. Satu basic disk berisi partisi primer dan partisi extended. Keunggulan basic disk yaitu pertama, basic disk didukung atau dibaca oleh semua sistem operasi Windows sejak MS-DOS. 2.
Basic disk dapat memiliki hingga 128 partisi GPT primer. Kelemahan basic disk di sini yaitu manajemen file terpaksa dilakukan per partisi sehingga terkontak-kontak. 2. Kita hanya bisa membagi partisi hard disk maksimal sampai 4 primary partition dan extended partition dengan multiple logic drive. Ketiga, kehilangan fault tolerance kecuali dikonfigurasi sebagai RAID 1 sampai RAID 5. Jadi maksud dari kehilangan fault tolerance ini, jika data kalian hilang maka nggak ada toleransi lagi. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya basic disk ya, kalian bisa lihat sendiri itu basic disk nih, contoh gambarnya. Oke, lanjut. Di bagian kedua ada dynamic disk. Dynamic disk adalah sistem disk yang mengelola volume dengan menggunakan database LDM, yaitu database yang tersembunyi dengan ukuran 1 MB pada akhir dynamic disk yang mencakup semua informasi dari isi volume, juga memegang beberapa informasi terkait pada setiap disk dinamis. Keunggulan dynamic disk yaitu dapat merubah sistem volume partisi hard disk sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. 2. Dapat menambahkan jumlah partisi disesuaikan dengan kebutuhan tanpa restart ulang. Nah, itu ya keunggulan dari dynamic disk. Dan kelemahan dari dynamic disk yaitu dynamic disk kita dapat delete atau hapus partisipasi hard disk sehingga tidak bisa menghapus sistem reset untuk melakukan alokasi free disk space untuk sistem secara otomatis. 2. Dengan alasan di atas, kita tidak bisa install 2 boot sekaligus atau menginstal Windows versi lain atau Linux di drive selain drive C. Selain drive C, partisipasi tidak terdeteksi bila ingin kembali menggunakan Windows Vista, Windows versi sebelum Windows 7, jika sebelumnya kita menggunakan Windows 7. Oke, lanjut. Nah, ini contoh gambar dari dynamic disk di sebelah kiri. Oke, lanjut. Di bagian ketiga ada MBR. MBR merupakan singkatan dari Master Boot Record. MBR adalah tipe yang spesial dari boot sector ketika hard disk komputer pertama kali kamu partisi. MBR lah yang memegang informasi mengenai logik partition yang juga bersifat sistem dan yang mengatur sistem tersebut. Fungsi Master Boot Record pertama yaitu mencari partisi yang aktif. Dalam hal ini adalah partisi yang menyimpan informasi booting yang melakukan booting. Mencari sektor utama dari partisi yang aktif gunanya untuk mendapat boot sektor dari partisi tersebut. Menyimpan boot sektor dari partisi yang aktif ke dalam memori. Keempat, memberikan kontrol selanjutnya kepada kode yang dapat dijalankan di dalam boot. Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir ada GPT. GPT atau singkatan dari Guide Partition Table merupakan bentuk standar dari layout untuk tabel partisi. Sesuai dengan namanya, tabel partisi ini menggunakan guide atau Global Unique Identifier, yaitu 128 bit angka yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam sistem komputer. Jadi itu ya pengertian dari GPT. Jadi GPT meskipun menjadi bagian dari mode UEFI, namun tabel partisi GPT ini juga digunakan untuk beberapa sistem BIOS. Nah, itu ya penjelasan dari GPT atau Guide Partition Table. Nah, itulah mungkin penjelasan yang sempat saya bawakan mengenai dynamic disk, basic disk, MBR dan GPT. Mengenai video tutorial yang tadi, maaf kalau kurang ini, soalnya saya pakai laptop teman dan itu video saya reaction sendiri, tapi agak susah gitu menyesuaikan. Tapi ya lumayan bagus lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.